Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Dasyongologia dari kelas Sistem Informasi 2023A. Digit draft saya 032. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saudara-saudari yang saya banggakan, di sini saya akan berpidato tentang bangga berbahasa Indonesia. Saudara-saudari yang saya banggakan, kita ketahui bersama bahasanya Indonesia memiliki 1340 suku bangsa, dan Indonesia disebut negara kemaritiman terbesar di dunia yang memiliki 17.000 pulau yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dengan beragam suku bangsa, budaya, dan bahasa daerah, masyarakat Indonesia dapat disatukan dengan bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang wajib digunakan oleh penduduk dan masyarakat Indonesia yang lahir dan hidup di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan pertama kali pada saat rapat Sumpah Pemuda pada tanggal 7 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia yang kini disebut Jakarta. Pada saat itu pemuda-pemudi dari seluruh Nusantara berkumpul dan melakukan rapat. Hasil rapat itu menegaskan akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia bukan hanya menjadi kesatuan, tetapi juga bahasa Indonesia harus diterapkan dalam setiap komunikasi oleh penduduk Indonesia. Siapapun, kapanpun, bahasa Indonesia harus menjadi bahasa pertama ketika komunikasi di Indonesia. Dengan itu, bahasa Indonesia akan membumi di Indonesia, sehingga bahasa Indonesia akan menjadi identitas setiap pribadi penduduk Indonesia. Maka sebagai penduduk asli, kita harus memikirkan bersama akan pelestarian bahasa Indonesia sepanjang masa. Menjaga kelestarian bahasa Indonesia adalah tugas seluruh anak bangsa yang lahir dan hidup di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, terutama bagi kita mahasiswa. Oleh karena itu, rasa nasionalisme itu tidak dapat diukur dalam membela negara dalam bentuk fisik, akan tetapi nasionalisme juga diukur dengan sejauh mana peran bangsa dalam mempertahankan kelestarian bahasa Indonesia. Dengan demikian, peran dalam melestarikan bahasa Indonesia tidak hanya menjadi tugas para ahli bahasa, pakar bahasa, dan sarjana bahasa semata, namun begitu juga seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mempertahankan kelestarian bahasa Indonesia harus dilakukan di berbagai tempat dengan berbagai cara. Sedikit contoh cara-cara kita yang kita lakukan setiap pribadi Indonesia dalam melestarikan bahasa Indonesia, antara lain menjadikan bahasa Indonesia setiap bahasa yang pertama dalam komunikasi, bukan karena tidak mengerti bahasa lain, namun menunjukkan rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia yang kita cintai ini, sehingga ke belahan dunia manapun kita pergi dan bertemu dengan semua warga, bahasa Indonesia harus didahulukan
daripada bahasa yang lain. Kita juga harus mempunyai semangat memperkenalkan bahasa Indonesia kepada warga negara asing dan harus memiliki cita-cita untuk menjadi bahasa Indonesia menjadi bahasa yang besar terkenal di dunia. Semua upaya tersebut sedikit daripada cara kita untuk menghindari pengurangan melestarikan bahasa Indonesia. Apalagi pada saat era globalis saat ini, warga negara asing keluar masuk ke Indonesia, dan itu termasuk cara kita, upaya kita untuk memperkenalkan bahasa Indonesia kepada warga negara asing. Sebagai penutup, saya ingin mengajak seluruh warga Indonesia menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia dengan melestarikan bahasa Indonesia dan menerapkan di setiap daerah dan komunikasi antar sesama penduduk yang ada di Indonesia. Itu cara kita untuk melestarikan bahasa Indonesia. Dan kita para pemuda-pemudi dan mahasiswa Indonesia jangan pernah lelah untuk melestarikan kebudayaan dan bahasa kita sendiri. Kita harus membela negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak dapat diinjak-injak oleh warga negara asing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.